konsumsi masyarakat miskin itulah jauh lebih banyak yang dikenakan pajak PPN secara persentase ketimbang masyarakat kaya. Jadi itu kenapa sifatnya itu regresif. Nah, ketika masyarakat miskin dikenakan pajak PPN hanya 1% saja dampaknya terhadap kenaikan pajak PPN, itu dampaknya sangat signifikan pada peningkatan kemiskinan. Itu juga yang menjadi alasan kenapa di banyak negara pada saat COVID terjadi, PPN itu justru diturunkan. Dan bahkan di banyak negara di dunia, dorongannya sekarang justru adalah mendorong pajak alternatif. Jadi tidak mendorong PPN justru, tapi mendorong penguatan pajak penghasilan yang lebih progresif, pajak kekayaan, windfall tax dari industri ekstraktif, pajak digital, carbon tax, dan ada banyak lagi. Dan sayangnya dari perspektif ekonomi, ini belum dimaksimalkan dengan baik oleh Indonesia. Dan anggapan bahwa PPN tidak berdampak pada kebutuhan lain, termasuk kebutuhan pokok, meskipun kebutuhan pokok sudah dinolkan PPN-nya, itu juga tidak sepenuhnya tepat. Karena dari banyak studi, bahkan studi World Bank, IMF itu juga menyebutkan bahwa ketika PPN naik, itu ada efek pass-through-nya lewat sektor lain yang mengalami peningkatan. Sehingga barang-barang pokok, meskipun dibebaskan PPN, ketika PPN itu naik untuk barang-barang yang lain, itu otomatis terjadi peningkatan secara signifikan harga dari barang itu. Dan itu paling memukul masyarakat kecil. Kan pajak Indonesia gede. Nah menurut gue pajak tuh nggak harus gede, pajak kecil aja. Karena pajaknya kecil, semua orang jadi bayar. Lu pajaknya gede, malah orang nilep. Ya dong. Oh iya. Ya dong, mendingan lu kecilin. Karena kalau dikecilin, gue kalau nilep, gue ditangkep di penjara, dendanya gede. Karena udah kecil bayar aja. Iya dong. Nah gitu. Jadi mendingan dikecilin tapi semua orang bayar, hasilnya lebih besar daripada lu gedein orang semua nilep.